Ya, lalu bagaimana penanganan banjir di Makassar? Kita akan langsung membahasnya dengan Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, dan juga Muhammad Mutakin Azikin yang merupakan peneliti dan pemerhati tata ruang pada Makassar Research for Advanced Transformation. Selamat malam, Pak Ramdan dan juga Pak Mutakin. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Pak Ramdan sudah bergabung melalui Zoom. Terima kasih banyak Pak Wali sudah bergabung malam hari ini, dan sudah ada juga Pak Mutakin Azikin yang bergabung melalui sambungan telepon. Sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan penanganan banjir yang ada di Makassar, saya mau update dulu kondisi terkininya seperti apa Pak Wali di Makassar saat ini. Jadi kondisi terkini, alhamdulillah di pesisir atau di downtown, 10 jam setelah banjir kemarin, pada puncak-puncaknya sekitar jam 9, jam 10, itu langsung udah surut. Memang ada beberapa tersisa yang dekat sungai, itu ada di Puri Patekne, itu ada di kawasan perbatasan dengan Maros, dengan di bagian selatan perbatasan dengan Goa, itu masih tergenang tapi sudah cukup surut. Tapi sekarang ada berita setelah tidak banjir di Makassar, nah sekarang kelihatannya ada air kiriman lah, ya ini baru laporan bahwa ada naik lagi di sekitar yang banjir kronis Makassar, di sekitar Antang dan di Pacarakang. Tetapi dalam sisi pengungsi, saya melihat pengungsinya sudah menurun drastis. Bahkan terakhir ya tadinya sekitar 4.600, hampir 5.000-an lah. Sekarang sisa 2.200-an, 2.293. Tadi saya dapat kabar mereka sebenarnya udah siap-siap kembali ke rumah, tapi lagi membersihkan rumahnya masing-masing. Saya kira besok itu sudah semua sudah kemungkinan bisa pulang ke rumahnya. Baik. Walaupun sebentar tetap kita antisipasi karena kelihatan cuaca kembali lebat di jam 2 malam sampai jam 10 pagi. Bentuk antisipasinya seperti apa, Pak? Bentuk antisipasinya akan seperti apa? Kami punya standar, Bu. Bahkan saya kira sedikit pemerintah daerah punya common center khusus untuk bencana. Kami punya common center, kami punya WA group dengan teman-teman media. Kita live semua tindakan kami, baik itu tentang kesehatan, tentang sosial, BPBD, kemudian PU, itu semua di grup itu live, ya, live, dan kami punya pemantauan live juga. Kami punya CCTV jalan baik, kita lihat berapa lorong yang terendam, itu terekam baik secara visual, Bu, semua. Jadi alhamdulillah gampang nilainya, Bu. Gampang menilainya baik atau tidak penanganan. Semua masih bisa tertawa. Saya tadi datang bahkan mereka bersorak-sorai, ya, bukannya mestinya susah kan, ya, tapi mereka sangat gembira. Apalagi kebutuhan mereka cepat diatasi. Ya, walaupun memang tidak sempurna, tapi masyarakat sangat happy ya dengan penanganan yang alhamdulillah cukup cepat. Karena saya berada di lapangan jam 9 pada saat sebelum puncak banjir, kami sudah ada di lapangan bersama seluruh ASN 22.800 birokrat pemerintah Kota Makassar turun semua sampai RT RW-nya. Baik, terutama kita sama-sama tahu ya Pak Wali bahwa dari BMKG juga memprediksi bahwa cuaca ekstrim ini masih akan terjadi bahkan hingga tanggal 16 Februari. Bahkan nanti Rabu dini hari ini juga diprediksi akan turun hujan dengan intensitas lebat, sedang hingga lebat begitu. Baik. Berarti upaya-upaya selain tadi pemantauan, Pak? Kalau upaya-upaya kan kita sudah punya prosedur. Kalau ada yang sakit seperti apa, ibu hamil seperti apa, anak-anak seperti apa, lansia seperti apa. Kami sudah punya prosedur yang sudah baku. Kalau di daerah banjir seperti apa, kalau banjirnya 30 cm seperti apa, 50 cm seperti apa, 1 meter seperti apa, semua sudah punya prosedur baku, Bu. Jadi alhamdulillah kita bisa lihat sekarang, ya bisa dilihat di media sosial, ya memang kalau para komentator sih kadang-kadang tidak di lapangan, ya itu masalahnya. Ya kalau yang di lapangan, coba lihat di postingan masyarakat, itu pasti
semua positif. Yang negatif itu kadang-kadang tidak di lapangan, cuma lihat di pantauan aja, pantauan orang lain gitu. Baik, Pak Nah, Wali. kita bisa lihat masyarakat cukup happy lah, walaupun ini bencana ya. Yang pasti adalah kita coba cari solusinya ya Pak Wali ya, bagaimana kemudian akar masalahnya bisa Benar teratasi sekali. dengan baik. Benar Kita sekali. coba ke Pak Mutakin. Pak Mutakin, kalau melihat kondisi yang terjadi, banjir yang melanda Makassar, ada sejumlah catatan-catatan ya yang digarisbawahi mulai dari penanganan, pemanfaatan, serta pengendalian tata ruang kota. Seperti judulnya ya, kita di dialog hari ini, banjir di Makassar. Apakah benar ini memang dipicu oleh adanya salah kelola tata ruang di sana? Ini menjadi satu akar masalah utama yang justru harus mendesak diatasi, Pak Mutakin. Ya, terima kasih. Sayang sekali tadi suara saya itu kedengaran kan? Terdengar, Pak? Ya. Sayang sekali saya tidak begitu dengar pembicaraan Pak Wali tadi. Tidak begitu jelas saya dengarkan. Oke. Persoalan banjir ini sebetulnya ini peristiwa yang terus berulang terjadi. Paling tidak 1 dekade terakhir ini berjalan terus menerus. Dan diskusi semacam ini dari tahun ke tahun saya dimintai pendapat dan sepertinya tidak ada kemajuan yang saya perhatikan. Nah, kalau tadi disinggung tata ruang, itu betul bagi saya. Dari beberapa tahun yang lalu saya sudah ungkapkan sebetulnya bahwa akar persoalan dari persoalan banjir yang terjadi di Makassar yang terus-menerus berulang, yang saya akhirnya menyebutkan bahwa ini bukan lagi sekedar bencana, tapi sudah menjadi tragedi tahunan yang harus menimpa kota Makassar dan mungkin juga kota-kota yang lain. Nah, tetapi karena kita bicara Makassar, nah ini terus berulang karena ada persoalan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam penanganan ruang kota Makassar. Baik. Ya. Kondisi yang terjadi seperti apa, Pak? Dan apa yang seharusnya, langkah konkret apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Kalau bicara banjir kan sebetulnya dua problem besar yang harus dilihat oleh pemerintah kota. Pertama persoalan tata ruang, yang kedua persoalan lingkungan. Dan keduanya ini saling terkait. Karena saya ingin mengingatkan, visi Kota Makassar itu sebetulnya menegaskan itu. Karena visi Kota Makassar, ini visi Kota Makassar ya, bukan visi Wali Kota Makassar. Yang tertuang dalam rencana jangka panjang Kota Makassar itu menyebutkan Makassar itu adalah kota maritim, niaga, pendidikan, budaya, dan jasa yang berorientasi global dan berwawasan lingkungan. Nah pertanyaannya, apakah Kota Makassar berwawasan lingkungan? Pembangunannya berwawasan lingkungan? Saya kira sampai hari ini tidak, saya kira. Karena unsur-unsur indikator untuk disebut berwawasan lingkungan itu tidak terpenuhi. Pertama, yang terus bersoal sampai hari ini yang saya anggap darurat, yaitu darurat RTH, ruang terbuka hijau. Nah, karena sampai hari ini data yang saya dapatkan itu tidak pernah sampai 8% RTH Makassar. Padahal disyaratkan dalam Undang-Undang Tata Ruang itu harus 20%. Nah, dari sisi itu saja sudah bersoal. Nah, kalau RTH sudah kurang, kemudian daerah resapan juga sudah kurang karena dibanguni dengan berbagai macam bangunan, perumahan, dan seterusnya, sehingga fungsi-fungsi pengandalian tidak optimal bekerja. Maka itulah yang menjadi soal semua, menjadi penyebab semakin parahnya ini kondisi banjir. Karena banjir Makassar ini kan dari tahun ke tahun semakin meluas cakupan wilayahnya, semakin tinggi juga intensitas banjirnya. Nah, itu persoalannya. Baik. Jadi seolah tidak ada apalagi langkah-langkah yang diambil oleh Pemkot selama ini kelihatannya. Saya akan persilakan Pak Wali untuk menanggapi hal tersebut. Saya tidak terlalu dengar tadi Mbak, cuma saya baru kenal beliau ini. Saya ini orang tata ruang Mbak. Saya ini konsultan tata ruang, baru saya kenal juga Makrifat Institut. Jadi saya kira begini,
Pak Mutakin. Ya, terima kasih atas komentarnya. Coba kalau yang begini sebenarnya, tolong dikasih hal kalau misalnya memang Bapak ini ahli tata ruang, beri kami solusi yang jelas. Ya, kalau komentator makanya tadi saya bilang di Instagram saya, satu aksi nyata lebih penting dari 1.000.000 komentator. Makassar ini butuh solusi, bukan komentator. Kalau misalnya yang Anda sampaikan itu kan hal-hal standar aja. Di mananya yang salah, ya sampaikan aja. Saya kan sudah bilang memang dari dulu. Bukan Bapak yang bilang, saya yang bilang Bapak lihat di salah satu TV nasional. Persoalan banjir di Makassar itu adalah persoalan tata ruang. Saya sendiri bilang, ya saya tidak menyalahkan pendahulu saya, tidak. Tapi persoalan itu adalah kebijakan pemukiman yang membangun perumahan di tempat banjir, tempat air. Makanya kalau airnya datang, maka air akan mengambil tempatnya lagi. Artinya perlu spesifik. Kalau memberi input itu spesifik, bukan pengendalian. Dari mana Anda tahu bahwa pengendalian tidak ada? Ya, dari mana Anda tahu? Ada data Anda, ya. Tapi kalau misalnya secara tata ruang yang mana? Mestinya seperti itu. Baik. Kalau komentar banyak, ya kita tidak terlalu butuhkan komentar, solusi. Ya, karena hal ini juga memang disampaikan atau senada dengan apa yang disuarakan oleh Walhi ya, Pak Dhani, bahwa bagaimana kemudian pemanfaatan ruang terbuka hijau, adanya kemudian perluasan alih fungsi lahan terbuka hijau untuk kegiatan properti, adanya pemberian izin pembangunan, ini menjadi satu catatan yang juga menelisik ya, jadi salah satu penyebabnya dari banjir di Makassar. Kalau tanggapan Anda sebagai ahli tata kota, seperti apa ini yang juga merupakan wali kota Makassar? Itu klise Mbak, itu anak kecil juga bisa ngomong begitu. Ya cuma harus dilihat misalnya begini, pada saat kota Makassar memiliki RTH sekitar 9,79%. Nah terus kita coba bantu pemerintah Kota Makassar seperti apa. Sekarang kan kita sudah naik 12%. Dia pikir itu bahwa untuk menaikkan 2% atau 3% itu gampang. Memangnya itu ruang-ruang yang sekarang yang di mana land price Makassar itu sangat mahal, kemudian kita harus membuat pohon di situ. Tidak seperti begitu romantikanya. Saya juga ini orang pencinta lingkungan hidup. Tapi kasih solusi. Tidakkah dia lihat bahwa di zaman saya waktu periode pertama kita membuat koridor hijau ya yang begitu masif di Kota Makassar. Nah, makanya sekarang sudah naik sekitar 3%. Tahu nggak dia bahwa sudah naik 3%? Itu diukur dengan remote sensing, dengan foto satelit ya. Dihitung, tidak bisa kita bohong-bohong soal itu. Nah, terus apa yang lain setelah itu, setelah maksimalisasi koridor hijau kita? Nah, di aturan kita jelas sekali bahwa untuk mencapai 30% itu masih jauh. Nah, maka caranya adalah kita mencoba menstimulasi private hijau, RTH private. Ya, karena publik tidak akan mampu mencapai 20% publik. Kita balik 10% publik, 20% private. Nah, dengan kebijakan itulah kita bisa mencapai 30%. Seperti itu, Mbak. Jadi jangan kalau komentar itu saya anggap komentar. Kasih solusi secara bisa dihitung. Kita kan sama-sama orang tata ruang, kan gampang itu, semua ada hitungannya. Baik, Pak Mutakin, apa kemudian upaya-upaya yang seharusnya mungkin disarankan bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk mengatasi hal ini? Karena faktanya berbagai upaya sudah dilakukan, tapi banjir masih terus terjadi. Dan ini harus kita sampaikan seperti itu ya, Pak Dhani, karena memang hal itulah yang terjadi. Tapi perbaikan ke depannya. Baik, ya. Silakan Pak Mutakin dulu, silakan Pak Mutakin. Biarkan Pak Mutakin untuk menjawabnya terlebih dahulu, Pak Dhani. Baik, Pak. Minta maaf Pak Wali, saya ingin memberikan masukan. Pertama, bagaimana kembali kita utamakan tata ruang. Nah, tentu ini kalau bicara sekarang banjir ya ini kan pasti adalah merupakan jangka panjang ya. Jadi kembali utamakan tata ruang, menegakkan aturan tata ruang, terutama sekali pada fungsi pengendalian pemanfaatan ruang. Kemudian kalau mau bicara jangka pendeknya,
perlu menormalisasi semua saluran-saluran kanal-kanal kota. Karena saya melihat juga kanal-kanal kota kita ini kan tidak ada pemeliharaan yang secara konsisten, yang secara kontinu dilakukan. Pengerukan sedimen atau pembersihan misalnya, itu baru dilakukan pada saat menjelang musim hujan. Nah, jadi tidak dilakukan secara berkala, secara rutin dan kontinu. Nah itu. Nah ini yang harus diperhatikan oleh Pemkot supaya bukan hanya mungkin kita tidak bisa menyelesaikan seketika banjir ini, tapi paling tidak meminimalisir dampak dari banjir yang setiap tahun kita akan hadapi. Karena itu. Nah, karena saya ingin mengingatkan juga dalam janjinya Pak Wali dalam program-program prioritasnya di 2 kali periode itu sudah jelas. Pada periode pertama itu sudah menyebutkan mau menyelesaikan banjir, ya kan? Dan ternyata belum bisa diselesaikan. Nah sekarang di periode kedua itu juga menjadi program prioritas. Nah karena itu saya berharap Pemkot betul-betul serius, ya, serius dan fokus menyelesaikan ini persoalan banjir supaya tidak terus berulang dengan dampak yang begitu luas dan begitu besar. Karena bagi saya ada ancaman besar juga yang dialami Kota Makassar hari ini karena sudah mulai banjir rob juga. Nah, pertanyaannya saya misalnya, bagaimana kesiapan Pemkot misalnya? Apakah Pemkot sudah melakukan pengkajian, penelitian terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh baik itu perorangan maupun perusahaan terhadap eksploitasi air tanah yang bisa menyebabkan terjadinya land subsidence, penurunan muka tanah. Karena itu ini bahaya besar ini Makassar. Kalau ini tidak diamati betul dari Pemkot. Karena fenomena penurunan muka tanah di semua daerah-daerah pesisir yang terjadi dan termasuk Kota Makassar itu nyata itu. Dan ini sudah mulai terasa dengan adanya banjir rob berbarengan, banjir kemarin itu berbarengan dengan rob. Sehingga dampaknya sangat besar. Daerah-daerah di pesisir itu kan sudah tinggi air luar biasa, sudah setengah bangunan lantai bawah itu sudah. Nah seperti itu. Termasuk diantaranya melanjutkan reklamasi ya Pak ya, yang terus memang dilakukan juga. Nah, enggak, justru saya mau menyarankan kalau bisa hentikan itu reklamasi. Stop sudah itu reklamasi. Jadi karena reklamasi juga itu adalah salah satu bentuk yang bisa mempercepat proses penurunan muka tanah. Karena ada efek pembebanan di tanah lunak di situ di reklamasi. Nah itu sumbangannya bisa besar juga dalam hal mempercepat terjadinya land subsidence tadi. Okay. Nah kita menghadapi dan situasi sekarang dengan perubahan iklim sekarang, climate change sekarang, membuat ini menjadi persoalan besar karena di satu sisi terjadi land subsidence, pada sisi yang lain terjadi sea level rise dari kenaikan muka laut. Nah, makanya potensi rob setiap saat itu akan mengancam kita kalau tidak dicermati hal ini. Baik. Seperti itu. Saya akan kembali ke Pak Wali. Pak Wali, setidaknya ada 3 poin penting nih Pak ya, dari tadi sistem drainase, kemudian juga tata kelola dari ruang terbuka hijau begitu, dan juga tadi ya keberlangsungan atau dilanjutkannya reklamasi ini juga menjadi catatan-catatan yang dinilai juga ini akan menjadi potensi-potensi penyebab dari adanya banjir di Makassar yang terus berulang. Selain kita juga berpacu dengan waktu ya Pak, climate change is real begitu Pak Wali. Pak Wali, saya terakhir minta komitmennya pemerintah, langkah konkret apa nih Pak yang bisa mungkin kembali menjadi pegangannya warga Makassar dan seluruh pihak untuk memastikan bahwa memang komitmen pemerintah dalam hal ini untuk mengatasi masalah banjir yang terjadi di Makassar. Silakan Pak Wali. Saya kira pertama saya komplain dulu gambarnya ini Mbak. Ini gambar kumuh-kumuh Makassar semua ini. Saya lihat ini seperti memang dianukan bahwa Makassar kumuh. Semua Makassar seperti itu yang pertama. Yang kedua,
saya lihat Pak Mutakin ini kurang cukup ilmu untuk mengomentari ini. Justru mitigasi pesisir itu adalah reklamasi. Bukan begitu teorinya Pak Mutakin. Belajar dulu reklamasi supaya kita paham betul. Reklamasi itu sah, makanya ada undang-undangnya. Undang-undang pesisir itu sudah mensahkan soal reklamasi yang sesuai prosedur. Kemudian kedua, Pak Mutakin tidak tahu ini bahwa kanal ini dibawa balai, dibawa pemerintah pusat. Bagaimana Anda sebagai pengamat tata ruang tidak tahu hierarki bahwa yang mana punya provinsi, yang mana punya kota, yang mana punya kanal. Katanya kanalnya tidak dikeruk, ya bukan kami yang keruk. Kalau Anda tahu misalnya bahwa secara institusi itu ada berjenjang, berarti Anda belum bisa jadi cuma komentar biasa saja, komentator biasa. Yang ketiga, ya soal tadi soal subsidence, penurunan air tanah. Dari mana Anda tahu ada penurunan air tanah di pemerintah kota? Anda punya data. Saya terakhir sudah punya remote sensing terbaru dari Australia, Indra. Itu kelihatan kalau ada subsidence di situ. Namanya subsidence, Pak. Penurunan air tanah namanya subsidence. Jadi jangan membuat komentar tanpa data. Ya kami punya data semua yang di remote sensing. Yang remote sensing itu Pak dari satelit. Itu nggak bisa bohong. Ya kami punya monitoring tentang itu. Dan saya kira perlu kita tahu bahwa tata ruang itu sustainable, berlanjut. Apalagi Anda bilang tentang reklamasi, justru mitigasi pesisir harus lewat reklamasi. Dan bukan gara-gara reklamasi itu banjir rob. Waduh, kalau Anda tahu namanya 6 degree skenario, 6 derajat muka bumi naik suhunya, itu akan membuat sea level rise. Saya mau tanya, Anda punya data tentang sea level rise Kota Makassar enggak? Tapi saya kasih input Anda bahwa di tahun 2050 akan naik air laut 114 cm. Bukan karena reklamasi, maka harus kita punya mitigasi di sekitar pesisir paling tidak 4 meter. Kenapa 4 meter? Karena kalau dengan pasang yang tertinggi sekitar 1,6 meter ditambah dengan gelombang sampai 3 meter di pesisir, maka ada sekitar hampir 4 meter lebih bisa naik air laut dengan efek namanya brown effect. Ya, ini mohon maaf ini Pak Mutakin, ini agak teknis. Brown effect. Maka harus direklamasi. Coba kita lihat, daerah-daerah yang direklamasi kemarin aman kok. Ya aman, karena dia tertahan dengan rob di depan. Bukan dari belakang. Justru daerah-daerah yang terbuka itu menyebabkan rob. Jadi teori Anda tentang subsidence tidak seperti itu mengarang-arang karena Anda tidak punya data. Kami punya data. Kapan-kapan kita ketemu nanti Pak. Jadi makanya agak disayangkan ya di CNN ini kita diskusi, mestinya diskusi dengan data. Supaya kita bisa adu data, jangan jadi hoax. Ya, diharapkan memang dari diskusi hari ini kita bisa sama-sama nanti ada pertemuan ya Pak ya antara para ahli, mungkin pemerintah bisa mengundang para ahli, bisa mendengarkan agar tadi bisa meluruskan fakta yang ada seperti apa ya. Baik, karena faktanya banjir masih kerap terjadi di Makassar. Baik. Pak Wali, izinkan saya bicara terlebih dahulu karena faktanya memang banjir masih terjadi beberapa waktu belakangan dan kita harapkan ke depannya tidak ada lagi warga yang terdampak ya. Besar harapan seluruh pihak pastinya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada kami di sini, Wali Kota Makassar, Pak Dhani Pomanto, dan juga peneliti dan pemerhati tata ruang, yakni Pak Mutakin Azikin. Terima kasih sudah berbincang bersama kami. Kita tunggu ya Pak, nanti seperti apa gagasan-gagasannya agar bisa benar-benar teratasi masalah yang banjir sekarang, Mbak. Oleh karena itu, Pak, upayanya mitigasinya harus kita perkuat ya, Pak ya. Terima kasih banyak Pak Wali dan juga Pak Mutakin. Terima kasih. Selamat malam.